Hai sahabat sukses semuanya, kembali lagi bersama saya, Kenny Gurli MRG. Di video berikut ini, saya ingin menyampaikan informasi atau sharing kepada para YouTubers Indonesia tentang YouTubers. Apa syarat menjadi YouTubers? Dan yang kedua, bagaimana menjadi seorang YouTubers? Dan yang ketiga, apa isi konten yang harus kita tuangkan ke dalam video kita? Tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video saya jika video saya merasa bermanfaat bagi teman-teman semua. Menjadi seorang YouTubers tidak sama seperti kita melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan itu ribet ya. Banyak yang harus persyaratan yang harus kita lengkapi. Jika tidak lengkap, kita didiskualifikasi dari loker mereka tersebut. Dan tidak sama seperti kita sedang belajar di sekolahan. Syarat menjadi seorang YouTubers itu kita harus mempunyai niat, kita harus mempunyai pemikiran yang kreatif, yang inovatif, dan syarat dari YouTube kita harus mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu adalah syarat pertama. Dan yang kedua, bagaimana sih menjadi seorang YouTubers itu? Menjadi seorang YouTubers, kita harus menjadikan bakat kita sekalian hobi kita. Karena mengapa? Jika bakat kita sekalian hobi kita, itu sangat mudah kita untuk kedepannya. Contoh saja seperti seorang pemain bola, kita sebut aja namanya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo menjadi seorang tenar, menjadi seorang pemain yang hebat, itu karena hobi mereka adalah pekerjaan mereka. Bayangkan, hobi mereka dibayar mahal oleh klub, seperti itu. Jadi jadikan hobimu di YouTubers ini menjadi pekerjaanmu agar kita tidak terkendala untuk kedepannya. Dan isi konten kita harus menarik. Kita harus berpikir apa passion kita. Kita harus mengetahui dulu passion kita. Misalnya passion kita public speaking. Kita harus mengerti apa itu public speaking, bagaimana cara menyampaikannya di video, di media sosial, dan lain-lain. Dan yang kedua, misalnya prank. Kita harus mengerti bagaimana cara mengeprank dan apa yang harus kita persiapkan. Misalnya sahabat sukses semua, seorang penggemar sepak bola. Anda bisa mengisi konten Anda dengan soft skill, misalnya juggling, freestyle, dan lain sebagainya. Misalnya Anda seorang humoris. Nah, ini yang menjadi yang lebih besar sebagai YouTubers, humoris atau membuat konten yang lawak. Ini sangat besar viewersnya dan akan cepat viral jika konten itu sangat menarik. Dan yang berikutnya seorang penyanyi mengcover lagu, itu sangat bagus juga jika suaranya bagus dan cara membuat videonya pun kreatif. Dan berikutnya, jika Anda hobinya sebagai koki, memasak, Anda bisa juga mengisi konten Anda dengan cara hobi Anda memasak apa yang Anda buat. Anda harus lengkapi dan buat konten Anda semenarik mungkin. Orang jadi cepat melihat dan penasaran. Dan yang ketiga, isi konten kita. Apa isi konten kita? Para YouTubers banyak yang membuat video. Stop, tolong jangan menjadi seorang YouTubers jika isi konten Anda tidak tetap atau kadang berubah-ubah. Jadi Anda harus tetap konsisten. Misalnya Anda seorang public speaking, tiba-tiba Anda beralih ke prank, bisa-bisa saja
karena itu tidak ada syarat dari seorang YouTube Anda harus menjadi seorang public speaking saja. Tidak ada itu syarat dari seorang YouTubers dari YouTube. Tapi penggemar Anda itu Anda akan merasa Anda kalau Anda berubah-ubah itu akan merasa mereka Anda tidak konsisten terhadap isi konten Anda. Jadi itu bisa jadi teman-teman subscriber Anda akan jadi tidak memview video Anda karena mereka merasa Anda sudah lari jalur. Dan ketika kita menjadi seorang YouTubers, kita harus berkata jujur ya. Mengapa banyak orang membuat judulnya itu atau tampilan cover itu tidak sesuai dengan isi kontennya. Saya pikir ini cara-cara mereka untuk menarik minat penonton untuk memview video mereka. Jadi itu bisa aja syarat cara mereka, trik mereka. Jadi syarat saya tetaplah isi konten Anda dan membuat sesuai dengan isi buat cover Anda sesuai dengan isi konten Anda. Jadi banyak mereka juga yang dislike terhadap video Anda karena mereka merasa ini isi kontennya tidak sesuai, dan banyak komentar negatif mereka juga di kolom komentar video tersebut. Jadi teman-teman semua, para sahabat YouTubers, saya sudah berbagi, dan tolong hindari cara curang seperti sub for sub, itu sangat tidak baik. Mengapa? Nanti Anda merasa sia-sia jika video Anda ketika Anda monet, Anda mendapat pelanggaran. Bisa saja Anda sudah mencapai syarat dari YouTube atau 4.000 jam tayang, tiba-tiba karena Anda menggunakan aplikasi sub for sub, jadi jadi subscriber Anda itu bisa saja didiskualifikasi atau dihilangkan oleh YouTube. Karena YouTube itu sudah canggih ya, mereka itu sudah mengawasi kita. Jadi bagi teman-teman semua, jadikan isi konten Anda itu hobi dan bakat Anda. Karena bayangkan kalau bakat kita itu atau hobi kita itu dibayar, nah itu kan lebih enak lagi. Kita tidak pusing-pusing untuk memikirkan apa isi konten yang menarik, apa ini. Jadikan aja bakat Anda itu, bakat dan hobi Anda itu akan lebih enak Anda jalani, akan lebih tidak terbebani. Banyak seorang YouTubers itu terbebani karena isi konten mereka mentok atau tidak ada lagi ide mereka karena sudah sampai batasnya kan. Jadi mereka bingung bagaimana cara membuat atau video berikutnya lagi, apa yang harus mereka buat. Jadi sahabat sukses semua pasti sudah berpikir bagaimana cara membuat konten yang menarik. Buatlah konten menarik itu sesuai dengan hobi Anda. Jika hobi Anda seorang humoris, maka buatlah video mengenai tentang yang lucu. Dan jika Anda seorang penyanyi, Anda belum bisa rekaman, Anda bisa juga mengcover lagu. Banyak seorang yang mengcover lagu itu yang subscribernya ratusan ribu, bahkan jutaan, hampir mengalahkan seorang penyanyinya, ya kan. Jadi jika suara Anda bagus itu sangat disarankan. Dan seperti yang saya katakan tadi, jika hobinya di futsal, sepak bola, dan sekarang ini banyak orang yang membuat tutorial kan, itu sangat hebat juga. Jika Anda mempunyai soft skill mengenai tentang tutorial, itu sangat menarik juga, karena seorang tutorial saya lihat di YouTube mempunyai banyak subscriber. Jika Anda mempunyai bakat seorang tutorial, Anda juga bisa memilih isi konten Anda tentang itu. Dan yang terakhir, jika Anda seorang gamers, Anda juga bisa isi konten Anda tentang gamers. Apa hobi Anda di gamers? Misalnya Anda hobi Mobile Legends, FF, dan sebagainya. Ini juga sangat banyak yang menggemari, banyak yang like, yang subscribe,
banyak juga seorang viewersnya. Anda bisa juga seperti seorang gamers yang mempunyai jutaan subscriber. Anda juga tentu sudah kenal dengan orang tersebut. Jadi jangan tutupi bakatmu, hobimu dengan kegiatan yang lain. Jika Anda mempunyai bakat yang seperti yang saya bilang, Anda bisa lakukan. Jadi bagi teman-teman semua, saya sudah menyampaikan sharing dan informasi kepada sahabat YouTubers pemula. Ini untuk pemula. Anda harus berhati-hati untuk mengisi konten Anda, istilah konten Anda sesuai bakat dan hobi Anda. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika video saya ini menarik, Anda bisa like, komen, dan share. Jika Anda ingin memberikan masukan kepada saya, Anda bisa isi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda dapat melihat perkembangan YouTube saya. Anda dapat melihat apa isi perkembangan yang terbaru. Bagi teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Salam sahabat sukses.